Pak Faris, produk dan brand duluan mana gitu. Sekarang saya mau tanya, duluan mana antara produk dan brand? Sekarang lahir duluan mana? Duluan cari nama anaknya, apa anaknya lahir dulu baru cari nama? Rata-rata nama dulu, Pak. Nama dulu ya? Ya. Anaknya belum lahir sudah ada namanya. Ada namanya ya? Udah siap. Artinya apa itu? Branding dulu, Pak. Artinya dia ada harapan di produk tersebut kan. Harapannya anakku lahir nanti akan saya beri nama siapa misalnya, Fadil. Ya. Kenapa saya beri Fadil? Dia karena sebelumnya udah buka Google bahwa Fadil itu artinya A, B, C, D, E. Nah itu kan harapan kan dia. Betul, Pak. Jadi maksudnya ketika teman-teman melahirkan sebuah produk, teman-teman harus sudah punya konsep bahwa rumah saya itu minimalis Tropicana misalnya gitu. Jadi sudah ada bayangan produknya seperti apa, konsepnya seperti apa, muncullah nama. Sehingga nama antara nama dan produk itu nyambung. Nyambung. Jangan namanya kemana, produknya kemana. Itu nggak nyambung. Jadi percuma teman-teman melakukan branding kalau itu nggak pernah nyambung gitu. Contoh kayak ini Mas Taufana kayaknya di Yogyakarta nih kayaknya. Ya Pak, betul tadi Pak Erdi sempat mampir ke sini. Ya, itu kan di Jatinangor itu kan dia di puncak tuh. Itu namanya pas banget tuh, panorama, karena bisa melihat panorama dia dari atas puncak itu, pemandangan di bawahnya mungkin sampai 200 derajatan lebih tuh. Kalau 360 enggak lah gitu. Nah ini pas namanya antara panorama dengan konsep eco-living-nya, dengan nama dan dengan tempatnya itu nyambung. Jadi kalau ditanya produk dulu atau nama dulu, ya bisa dua-duanya. Kalau teman-teman ngambil produknya take over, cocoknya ini ya namanya disesuaikan. Harapannya gitu. Jadi bisa. Tapi saran saya kalau ini produk properti itu kan ada step di awal itu yang disebut dengan perencanaan itu. Ketika tanah kita pengen eksekusi kan ada bayangan bahwa akan cocoknya produk apa kan gitu. Nah disitulah konsep produk sudah masuk duluan, termasuk saya mau branding ini seperti apa gitu. Terus ada pertanyaan lagi Pak Ahmad Saifullah. Pak Ahmad Saifullah ini cukup panjang nanya, saya buka aja mungkin. Pak Ahmad Saifullah bisa chat mungkin dengan Pak Kinkin untuk menanyakan pertanyaannya ini. Monggo dibuka aja Mas. Pak Ahmad Saifullah. Halo, ya halo. Iya Pak, monggo bisa pertanyaannya bisa disampaikan ke Pak Kinkin. Enggak, untuk masalah yang tadi, yang masalah hukum dominasi tadi. Ya, apa Mas? Kedengeran nggak? Kurang banter. Kurang ini Pak, ya kurang kenceng Pak. Suaranya kurang. Dia dekatkan ke mic-nya mungkin Pak. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Belum ya, sebentar Kak, kajian itu sebentar Pak ya. Ya. Headset ya, Bin? Handphonenya kurang gede Mas, handphonenya. IG juga ada ini. Pak Marianto Putra. Suara jelas gambar terang. Can edit gabung. Ya, monggo Mas. Kedengeran? Jelas Pak? Ya, kedengeran ya. Oke Pak, baik. Untuk yang masalah dominasi tadi Pak, gitu. Masalah? Hukum dominasi. Hukum dominasi, oke. Nah, yang di online kan yang hukum dominasi, siapa yang mendominasi, siapa yang menang kan ya? Ya. Baik. Yang saya tanyakan di sini, ketika kita masuk ke suatu produk ya kan, nah, tapi itu kita kategori itu produk sudah masuk di red zone. Katakanlah sudah dengan umum lah. Kita mau membuat pembeda. Nah, ketika kita mau membuat pembeda tersebut, sebenarnya kita awalnya karena kita baru memulai, itu kan kita masih belum tahu cara mencari perbedaannya nanti gimana, gitu Pak. Kita mau mencoba terjun dulu, gambarannya seperti apa lah. Mungkin saya langsung, misalnya punya produk namanya susu kedelai kan Pak ya. Gitu. Itu juga yang jual. Nah, cara membedakan produk tersebut dengan produk yang lain itu kan seperti apa Pak? Ini membuat
yaitu mendominasi seperti apa juga. Ya, Baik, guys. Itu aja sih Pak pertanyaan saya dulu. oke Mas. Jadi ketika produk kita ini adalah produk umum, ini Mas Saiful mengibaratkan susu kedelai, kan banyak banget di pasaran. Bahkan Ya, kalau kita benar. masuk ke Indomaret kan banyak banget Mas pilihannya. Nah, Ya nggak? ya, ya. Pilihannya mulai dari soya atau apa itu dan lain-lain banyak banget. Kalau itu bicara tentang produknya, sama orang jual rumah juga di OLX itu rumah semua juga banyak juga, Woi, Mas. banyak banget memang. Banyak juga. Nah, di sini mulai konsep produk masuk. Artinya kita itu dari awal, selain tadi menyangkut masalah polahan produknya apa, nama apa, terus sasaran tembak kita tuh mau ke siapa ini, Mas? Oke, katakanlah, Susu kedelai yang mau dibuat Mas Saiful ini mau didisplay ke Indomaret atau di mana? Itu pertanyaannya. Artinya mau ditembak kemana, mau disasar kemana, Mas? Jadi segmennya itu. Kalau mau ditembak ke Indomaret, fokus saja ke produk Indomaret itu apa aja yang berkaitan dengan susu kedelai. Caranya adalah tiru. Kalau di sana warna kuning ya kuning semua. Kalau itu warna hijau hijau semua, no problem gitu. Hanya di sana susu plus jahe plus madu. Nah, Mas Anu, Mas bukan bermain di itu kan dari sisi produknya. Turunkan dikit kalau di sana harganya 300, ini harganya 250. Jadi jelas. Tapi kalau ini masih mainnya di pasar, kemasannya masih plastikan, terus Mas Saiful pakai kemasan botol, udah langsung menang di situ, Mas. oh, Paham berarti maksudnya? kalau kita, oke, ini saya boleh menyimpulkan Pak ya. Ya, Berarti gini, kalau kita misal itu kita jualnya di angka, misalkan di Indomaret itu 2.500 rata-rata kan ya, ya, di Indomaret 500. Kita untuk memberikan serangan pertama untuk orang mengenai terlebih dahulu, kita turunkan harga terlebih dahulu. ya. Jadi kasusnya kayak gini, Mas. Kayak Indomie, Super Indomie ya, Indomie. Ketika dulu masuk mie sedap. Oke, mantap ya. Ya, caranya masuk mie sedap bukan mendominasi dia, tapi dia merubah taste-nya yang lidah kita sudah terbiasa dengan taste Indomie. Dia Ya. menawarkan ada rasa lain di mie sedap itu. Dia tidak merebut sampai dengan banyak persen, enggak, hanya 5% yang dia rebut pasar. Tapi waktu saat itu Indomie juga gelalapan juga ada 5% pasar. Maksud saya tidak harus dari sisi itunya, Mas. Karena kalau Mas Saiful hanya bermainnya meniru untuk sama saja secara kemasan ya. Nah, ini kebenaran ada mainan anak saya nih. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kalau sama saja belum mampu, jangan, Mas. Sama itu mulai dari desain, mulai dari rasa, mulai dari tampilan dan lain-lain, belum bisa menyaingi, jangan bermain di situ. Paham? Paham. Kata Pak Bambang kalau mau main tuh cari lawan yang lebih rendah lah gitu. Jadi kalau belum sanggup main di ibu kota, main di daerah aja dulu. Ya, paham. Maksudnya gitu, kalau kita mau membuat, misalkan itu produk yang tadi itu tidak bisa, katakanlah rasanya nggak bisa lebih enak ataupun minimal sama, iya. Kita nggak boleh lah terjun di situ gitu. Jangan, Mas. Itu bunuh diri itu. Siap. Jadi carilah segmen yang memang di bawahnya kita yang kita cari. Jadi kita walaupun nggak sama tapi secara gambar, secara apa sama. Seperti ice cream ice dengan kekuatan Campina dengan Walls muncul ice kan. Ya. Nah, tapi ice paham dia bahwa dengan coloring birunya dia tidak akan bisa menyaingi coloring yang ada di Campina dan di Walls. Tapi dia mainkan di harga di situ. Sehingga tapi rasanya juga hampir sama lah, katakanlah kan gitu. Iya, dia sudah paham benar bahwa saya harus berperang dengan itu di tempat yang sama, di Indomaret dengan kulkas yang sama juga besarnya itu, tapi saya hantam di harga. Oke, berarti gini Pak, berarti kalau saya nggak bisa membuat satu produk susu kedelai untuk menyaingi soya, berarti saya mending bermain di area pasar-pasar dengan konsep yang lebih baru.
Benar nggak? Entah kita kemas lebih baik atau kita bukakan dengan yang lebih mewah gitu kan. Iya, sekarang kan kalau bicara soya kan masih bungkusan plastik Mas dan lain-lain. Mas Saiful kemas dengan sama seperti yang pasaran gede yang bagus, yang brand bagus, ditiru aja apa adanya. Tapi segmen tembak pasarnya diturunkan. Ini sama seperti di properti juga. Jadi kalau teman-teman main menjadi kompetitor di properti, udah tahu kompetitornya main di situ, tapi kita pengen niru apa adanya, tapi secara kualitas kita rendah, legalitas belum selesai juga, visual jelek, dan lain-lain, ya jangan. Lebih baik cari tempat lain, atau di situ sudah langsung tahu kita, oh iya, saya kualitas bisa jaga, tapi saya bisa atur nih. Sana tidak punya kolam renang, saya punya kolam renang. Gitu. Sana dia bermain gate pakai kuda, saya pakai kelinci. Gitu. Oh ya, siap. Saya tanya satu kali lagi, boleh nggak Pak? Saya nggak apa-apa ya? Ya. Ya. Saya kan tadi nemu lah, oke. Dari itu ke semua, itu berlaku nggak untuk produk maklun? Katakanlah susu kedelai tadi itu saya beli dari orang untuk saya rebranding ulang, gitu. Ya. Bisa Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak ada masalah. Namanya repack lagi. Jadi ya, soalnya saya kan nggak bisa membuat susu kedelai yang untuk misalkan saya nggak bisa membuat mie untuk menyaingi Indomie, sehingga saya beli mie yang menurut saya mie itu enak dan saya yang membranding mie tersebut. Nggak masalah kan Pak ya? Nggak masalah. Kalau produk sebelumnya itu bagus, malah ditulis Mas. Ditulis bahwa Saiful Production ini adalah repack dari produk apa gitu. No problem. Oh, siap. Gitu. Kalau bagus ya, tapi kalau sana sebenarnya dia belum punya nama, tapi secara kualitas produk dia bagus, nggak apa-apa lakukan itu, Mas. Ya, dia nggak punya nama, dia itu kayak pembuat minuman biasa. Saya ketika beli, itu kok kerasa enak, saya mau menjual ini, gitu loh. Oh, siap. Mas. Terima kasih, Akin. Ya, bisa dilanjut. Saya dengarkan. Oke. Ada pertanyaan lain ini, Bambang Dwi Depok. Agar jual murni cepat laku, menggunakan media sosial apa yang cocok untuk jualan properti? Semua media sosial cocok, Mas. Yang nggak cocok adalah teman-teman tidak punya sosial. Jadi artinya properti itu semua media dipakai aja semua. Gitu. Bahasa saya, semua channel dipergunakan, baik di medsos, di marketplace, di mana-mana pun dilakukan semua. Tinggal nanti dari situ muncul keunggulan masing-masing. Misal ketika produk ini saya lempar ke medsos, kok responnya jelek ya, tidak bagus, saya lempar ke channel lain di marketplace, lo kok malah bagus, ya sudah cocoknya situ lanjutkan. Yang salah hari ini adalah teman-teman tidak melakukan apa-apa, gitu. Tidak pernah trial dan tidak tahu sebenarnya saya ini cocoknya di mana, karena masing-masing orang punya gaya, Mas. Masing-masing orang sama kayak kalau memang tipikalnya sudah broker, dikasih tanah ya tetap gimana caranya di tanah dijual lagi cepat gitu. Tapi kalau kita sebagai developer ada penawaran tanah, ya caranya dibikin lagi menjadi lebih profit ya, dibikin set plan. Tapi kalau dia sudah di awal broker ada tanah ya ngambil sedikit aja dia jual lagi. Tipikalnya macam-macam. Begitu juga di sales marketing. Tidak semuanya dia memahami tentang bagaimana berkampanye di media sosial. Nggak penting bagi dia ya lempar aja di marketplace. Mudah-mudahan nyantol. Ya nggak nyantol ya berdoa lagi. Mudah-mudahan nyantol gitu aja. Dan nggak bisa dipaksakan karena tipikal itu. Tipikal marketing berbeda-beda. Itu. Kemudian ada pertanyaan dari Daniel Abdul Ghani. Bagaimana cara membuat iklan yang efektif? Ya itu tadi, bagaimana iklan itu bisa efektif harus di trial. Jadi nggak ada rumusnya, di trial. Yang penting dua tadi, kualitas gambar dan kualitas teks narasi harus kuat. Dan semuanya harus di trial. Jadi kalau gambar A dicek lagi, kan sekarang sudah banyak media kayak di medsos dan lain-lain kan ada analisa anunya kan ada tuh bisa dibaca itu. Dari Pak Nopan, bagaimana Pak tahapan memasarkan properti saat new normal ini tanpa harus sales bertatap muka? Haruskah sales mendampingi ke lokasi? Ya harus. Kalau sudah sampai lokasi nggak didampingi ya mana eman Mas.
lakukan aja dulu. Kalau memang di lokasi lo ya. Masalahnya pekerjaan berat sekarang ini bukan bagaimana mengantar user ke lokasi, bagaimana user hadir ke lokasi itu sekarang. Atau bagaimana sekarang user tidak perlu hadir, tapi dia interest lebih dalam. Itu yang perlu dipikirkan. Artinya kekuatan di P terakhir, product, price, place, dan P terakhir tadi itu, yaitu promotion. Bagaimana gaya promosi kita, apa keunggulannya gitu. Apa yang bisa dilakukan tanpa harus tatap muka. Sebenarnya tatap muka bisa sekarang, mau pakai WA video juga bisa, video call dan lain-lain, no problem. Bisa jadi salesnya nanti di lokasi dia pakai video call, dilihat Bu ini pintunya, ini apanya, bisa juga. Jadi sebelum dia datang itu, apalagi dia sudah datang ke lokasi ya, diusahakan untuk kita dampingi, ya menggunakan protokol juga. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Terus pertanyaan dari Pak Junaidi. Pak Junaidi tanya Pak, ya iya tanyanya apa? Nggak ada lanjutannya lagi, dagel lagi. Monggo Pak Junaidi yang mau ditanyakan. Pengen dibuka mungkin, pengen dibuka Pak Kinkin. Ya, monggo. Selamat malam, Mas Kinkin. Ya, malam Bapak. Mas Kinkin, Ya. ini ada satu kasus yang saya lihat bagus dia marketingnya. Jadi ada developer besar, proyeknya perumahan besar sekitar mungkin ratusan hektar itu. Tahun lalu itu dia bikin cara marketing yang bagus itu. Jadi dia buka daerah yang jauh di belakang dari lokasi yang sudah dibuka. Jadi mungkin sekitar bisa sampai 2 km dari jalan masuk yang awal. Nah itu kan dia sulit memasarkan karena keluarga itu kan misalnya anaknya perlu pergi sekolah, bapaknya perlu pergi kerja, ibunya ke pasar, itu kan kalau jauh sekali masuk, kan itu jadi kendala untuk pasar yang keluarga itu. Nah, yang saya lihat yang dia lakukan apa, di lokasi yang jauh di belakang itu dia bangun universitas. Mungkin dia sebagai pemiliknya, tapi operatornya universitas itu, mungkin dia kerjasama. Nah, terus kafling yang awalnya untuk rumah kira-kira ukuran 8-12, 8-15 itu dia pecah lagi jadi 4-12 gitu. Jadi bangunannya kecil-kecil kayak permanen, kayak apartemen gitu. Pasarnya dia itu sebagai kalau biasanya ada kampus terus di dekatnya banyak apartemen, banyak kos-kosan dan sebagainya, itu dia bikin kampus di situ. Kaflingnya yang dulunya untuk rumah itu dia bikin kecil-kecil semacam apartemen tapi landed. Nah itu saya lihat laku sekali pada saat kampusnya itu baru mulai dibangun, belum operasi, itu kafling kecil-kecil itu laku keras. Dan yang beli itu investor kayaknya, karena nantinya dia bangun maunya dia sewakan kan gitu untuk mahasiswa-mahasiswa, karena kapasitas kampusnya juga besar. Nah tapi akhir tahun lalu, akhir 2019 itu kampusnya beroperasi, terus dengan COVID kayaknya ambruk juga itu wilayah itu. Karena semua belajar dari rumah, nggak ada mahasiswa, nggak ada yang tinggal di sekitar situ, nah itu ambruk juga. Nah, saya lihat kalau saat ini untuk perumahan, itu mungkin kuncinya di sini, di kreativitas developer sama fleksibilitasnya. Kalau dulu developer itu kan rigid sekali dia. Jadi apa ya istilahnya dia itu pembeli itu kalah angin sama developernya. Jadi kalau mau beli ya harus desainnya ikut developer, semuanya diatur developer, dan itu mungkin saat itu oke karena pasarnya banyak. Nah tapi dengan sekarang pasar yang sangat kecil, mungkin developer itu harus fleksibel. Contohnya, kalau dulu dia mensyaratkan, oke, saya jual kapling ukurannya 200 meter, tapi dengan
di perjanjian jual beli itu disebutkan decoupling itu nantinya hanya bisa dibangun rumah yang minimal 2 lantai, minimal luasnya total 150 meter. Nah, mungkin sekarang nggak bisa seperti itu. Mungkin sekarang tetap rumah itu didesain untuk kedepannya 2 lantai, luas 150 meter, tapi bisa dibangun mulai kecil dulu. Mungkin tipe 40 pun bisa, tapi nanti ada pertumbuhannya. Dan desainnya tetap dari developer, sehingga nggak acak sekali, nggak berbeda-beda sekali. Jadi kalau developer sekarang tetap keras kepala dengan harus ngikutin aturan-aturan yang dulu, mungkin akan mati sendiri. Jadi harus kreatif dan harus fleksibel, harus mengakomodasi apa yang bisa dari pasarnya yang tinggal sedikit ini. Terus coupling. Kalau misalnya dulu jual coupling harus di sini, nggak bisa pencar-pencar, biar nggak bolong-bolong. Tadi kan pertimbangannya seperti itu, blok ini coupling, blok ini harus rumah. Nah, mungkin sekarang untuk mengakomodasi konsumen dipersilahkan milih coupling dimanapun. Nah, tapi pada saat dia beli coupling, itu nanti ada biaya perawatan, biar nggak rusak couplingnya nanti, tumbuh ilalang dan sebagainya. Nah, untuk mengakomodasi biaya perawatan, mungkin developer bisa kerjasama dengan pemilik coupling. Katakan biaya perawatannya per bulan 500.000 couplingnya. Tapi developer bisa kerjasama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan coupling-coupling kosong itu sebagai kebun. Nah, nanti pemilik coupling daripada dia bayar 500.000 per bulan untuk perawatan coupling, dia malah mendapatkan bagi hasil dari hasil kebun atau hasil hidroponik lah di sana dikatakan. Bisa kerjasama dengan pihak ketiga, bisa juga developer itu membuat perusahaan baru, divisi baru di bidang agrikultur misalkan gitu. Nah, jadi kalau saya lihat di sini sebetulnya ada celah kalau developer itu mau fleksibel, mau kreatif, jadi developernya diuntungkan, yang dulunya jadi biaya sekarang menjadi pemasukan meskipun mungkin kecil, sekedar cukup untuk bertahan hidup, yang dulunya jadi beban konsumen, beban pemilik coupling, biaya perawatan itu juga sekarang biaya perawatannya nol, malah mungkin ada penghasilan dari bagi hasil. Yang saya lihat itu, jadi harus fleksibel dan kreatif itu Pak Kinkin. Ya, betul Pak. Jadi yang saya singgung di awal tadi itu, kreativitas ini bukan berkaitan dengan gambar bagus dan lain-lain, tapi ide itu memang harus dikembangkan lebih dalam, Pak. Tadi tanah-tanah kosong tadi dimanfaatkan untuk apa? Yang penting komunikasi kita kepada calon buyer itu tetap harus dilakukan per hari ini. Ini yang harus teman-teman lakukan. Kalau tidak ada komunikasi itu tenggelam sekarang, Pak. Karena hampir semua orang sekarang melakukan online. Jadi di online itu teman-teman harus beraktivitas juga. Tapi cara beraktivitasnya tidak harus juga main serampangan juga tanpa konsep dan lain-lain. Contoh kayak tadi Bapak bilang di lokasi ini sebenarnya bisa dikembangkan argo bisnisnya ya Pak ya. Dilala ada pengelola yang sudah siap untuk mengelola lahannya dikelola untuk ditanami tanaman dan lain-lain. Itu minimal ya, Pak. Jadi dipasarkan konsumen itu beli coupling dapat penghasilan gitu. Ya, tapi tidak menjadi syarat utama Pak. Jangan sampai menjanjikan sesuatu nanti di situ. Artinya itu menjadi tambahan saja. Karena kembali lagi ke kitohnya kita yang menguasai adalah ilmu propertinya, ilmu agronya. Kalau bisa ada operator yang memang ahli Pak. Kalau tidak nanti jadi muncul bumerang di kita. Lalu Bapak janjikan gini kok penghasilannya gitu. Tapi itu bagus Pak idenya, menarik. Intinya tadi poinnya adalah kreativitas dan fleksibilitas Pak ya. Ya. Ada yang lain mungkin? Ini tadi ada Pak, bagaimana kita memainkan emosi target market kita saat membuat iklan. Nah, ya itu. Teman-teman harus masuk ke dunia user. Sebenarnya apa sih yang dicari user hari ini? Itu emosinya dimainkan di situ, kalau mau memainkan emosi di iklan. Jadi dimulai dulu dari pertanyaan, apa yang dicari user hari ini? Kalau beli rumah itu apa? Ini saya coba sekali lagi ya, jadi coba kita lihat yang saya sampaikan tadi.
Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Masih starting, Pak. Masih kelihatan ini. Nah, sudah. Nah, ini yang saya maksud dengan tadi itu tembakannya harus pas. Kalau enggak nanti enggak pas. Target ini harus diulang lagi. Tahan, ya. Diulang lagi, data kompetitifnya coba dianalisa ulang, terus produknya juga dianalisa ulang. Kalau sekarang tanahnya masih banyak tanah kapling, belum banyak terbangun, coba dipikirkan alternatif produk lainnya gitu. Nah, nembaknya sesuai dengan target tadi. Nah, disinilah kita baru memainkan emosionalnya. Gitu, Pak. Contoh mungkin saya share yang lain ya. Nanti kita main gambar aja. Nah, ini iklan masa lalu, Pak. Di tahun 2000 berapa ya? 2004. Jadi rumah 58 juta di Jalan Palagan KM 8. Kalau di Jogja itu lokasi premium, Pak, sekarang. Ya, Tapi betul. pertanyaannya, ada nggak rumah 58 juta saat itu? Walaupun rumah murah dulu, tapi hari itu ada nggak? Kalau dihitung benar, Pak, dengan spek A, itu nggak ada 58 juta. Ini adalah spek C malah ini. Spek C. Jadi dia rumah sesuai kebutuhan uang, rumah sesuai keadaan uangnya ada berapa. Jadi filosofinya ini sangat bagus saat dulu itu para pemain band, entertainer lah, yang hari ini dapat job, besok tidak dapat job. Hari ini dia punya uang, besok dia tidak punya uang. Artinya hari ini dia punya kemampuan untuk beli rumah, tapi untuk mendapatkan rumah ideal, budgetnya nggak cukup. Nah, kita memberi alternatif spek A, spek B, spek C. Nah, ini spek C, Pak. Pertanyaannya, apakah ini pembohongan? Tidak. Kita memang tawarkan bahwa pilihan produk ini menjadi sebuah solusi buat hari ini. Target jualannya sebenarnya harganya adalah 300. Tapi karena hari ini kita hanya punya uangnya sekian, ya kita sesuaikan. Gitu, Pak. Ini yang saya maksud dengan fleksibilitas yang maksudnya Pak Junaidi tadi itu. Jadi teman-teman kreativitasnya harus dituntut. Nah, ini juga menjawab Mas Bro yang Wonogiri kemarin. Ya kalau memang sekarang couplingnya adalah coupling FLPP, untuk ditingkatkan menjadi coupling medium agak berat kan, karena segmennya udah terlanjur semacam itu. Tapi alternatif harga kan sudah kepatok di sana, 150-an sekian itu. Coba harganya disesuaikan hampir sama, tapi segmennya dinaikkan. Yang tadinya segmennya orang yang berharap KPR subsidi, kita tingkatkan segmennya. Caranya seperti apa? Memberi value lebih. Macam-macam. Nah, itu yang harus dilakukan. Memang begitu jelas, Pak. Makanya nanti setiap Sabtu ikutin aja materinya, biar kita sama-sama ikutin nanti, biar lama-lama paham apa yang saya maksud. Karena di Zoom ini terbatas banget. Gitu. Oke. Nah, ini juga menyusun marketing plan. Sebenarnya ini dalam keadaan normal ini bisa dilakukan. Yang disebut dengan R1, R2, R3. Jadi ketika lokasi tersebut belum layak untuk dibuka secara umum karena faktor X tadi, karena belum dikuasai 100%, legalitas belum berjalan, itu pola penjualannya adalah penjualan tertutup. Belum bisa terbuka. Artinya aktivitas promosi masih sangat tertutup, hanya orang-orang tertentu. Targetnya siapa ini? Investor. Karena investor itu ada unsur spekulannya. Jadi belum layak dilihat lokasi ini siap atau tidak. Nanti ada tahap 2, ketika lokasi tanah sudah dikuasai, legalitas on progress, kita penjualannya adalah terbatas. Nah, ini sudah masuk ke orang-orang terbatas yang kita tawarkan. Nah, ini sudah 10-20%, jadi 30%. Baru setelah lokasi tersebut legalitasnya selesai, pemasaran lahan sudah selesai, baru kita buka secara umum.
Nah, tahapan ini nggak boleh diloncat-loncat. Hari ini baru tanda jadi 5 juta aja kita udah bikin brosur dan jual. Dan konyolnya cara menjualnya adalah pola KPR lagi. Orang tanda jadi 500.000. Ya konyol kan. Wong ini belum siap untuk di KPR kan. Bahkan belum siap dijual sebenarnya. Tapi kita loncat-loncat. Nah, tahapan ini penting juga. Seandainya hari ini posisi teman-teman secara legalitas masih on progress sebenarnya, coba direset ulang. Apakah target pasarnya itu langsung ke end user yang 70% ini, atau sebenarnya di awal ini adalah investor. Harus diingat loh Pak, hari ini deposito itu turun terus loh Pak. Harga deposito kan sekarang turun terus, saatnya sekarang berpindah dari uang yang di deposito itu, pindahkan aja dulu ke tanah gitu. Kalau teman-teman hari ini punya stok yang belum terbangun, ya sudah jual kapling, tapi jual kaplingnya bukan untuk dilepas, tapi untuk dikelola kembali, Pak. Jadi dia berinvestasi di tanah kapling itu dulu aja. Sehingga next ke depan perumahan itu menjadi tetap perumahan dengan konsep desain yang sudah kita desain di awal. Tapi kalau dijual di tanah kapling, ya kalau teman-teman kaplingnya hanya tinggal 1-2 ya lepas aja. Tapi kalau masih banyak dan ya sayang aja kalau pola itu. Tapi coba ditawarkan itu polanya investasi dan lain-lain. Nah, ini banyak cara lah untuk dilakukan. Ada soft launching dan lain-lain. Mungkin pertanyaan dulu, Mas. Ini ada Pak dari Pak Kusnandar Putra. Mungkin beliau mau minta tipsnya nih dari Pak Kinkin. Saya sudah beberapa kali mengantar user ke lokasi, tapi belum closing. Nah, ini pertanyaan umum. Pak, oke. Berapa kali itu udah sering banget dengan orang yang sama atau orang yang berbeda? Orang yang berbeda tentunya kan. Artinya itu traffic masih bagus, hanya mungkin closing power-nya yang kurang. Closing power itu tidak hanya menyangkut personal branding atau personal selling-nya yang harus dibangun, tapi kembali lagi ke produknya. Lokasi itu siap tidak untuk menerima tamu. Jangan-jangan waktu lokasi masih banyak rumput atau jalan penuh dengan material dan lain-lain. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang hal semacam ini juga hal sepele tapi disepelekan beneran. Parkir mobil aja nggak bisa, Pak. Karena di situ ada potongan baja ringan, ada semen, ada batu dan lain-lain. Sehingga orang datang ke sana itu nggak ilfil dia, nggak selera gitu. Nah, artinya kalau berharap di situ ada kunjungan ke lokasi, lokasinya juga harus siap. Dilokalisir aja, itu parkirnya di mana, dia harus berdiri di mana, dia harus melihat kemana. Kalau memang dia harus melihat contoh-contoh yang mana harus kita antarkan, nah ini harus disiapkan. Itu berkaitan dengan closing power-nya. Kedua, kemampuan sales itu sendiri. Waktu kalau mungkin ini Pak Daniel aja yang apa ya? Tadi siapa yang nanya? Pak Kusnandar. Nah, kalau Pak Kusnandar yang nanya, coba belajar untuk PK-nya harus dikuasai 100%. Jadi kalau PK itu apa ya? Produk nyulit ya. Produk nyulitnya harus dikuasai, baik menyangkut legalitas, potensi kalau dia investasi, karena ada dua tipikal pembeli itu. Dia untuk dinikmati sendiri sebagai end user atau dia untuk investasi. Nah, ketika itu dia untuk dimiliki sendiri, berarti harus kita sampaikan memang rumah ini ready untuk dihuni, Mas. Ready untuk dihuni dengan fasilitas yang ada di dalam dan fasilitas yang ada di luar itu disampaikan. Oh, sini dekat Indomaret, masjidnya ada di sini atau apa. Nah, itu harus dikuasai benar tuh. Kalau dia end user, tapi kalau itu tipikalnya adalah investor, ya teman-teman harus sajikan dalam bentuk hitungan. Pak, ini harga sekarang segini loh, Pak. 180 loh. Dulu kita buka di awal 150 loh, Pak. Ini dalam 6 bulan naiknya sekian loh, Pak. Dan settingan harga kita adalah besok jadi 200 loh, Pak. Nah, ini sampaikan simulasi semacam itu kalau memang tipikal dia untuk investor. Karena investor itu pasti dia cari untung. Itu, Pak. Tapi kalau tipikalnya dia tipikal end user, teman-teman sampaikan hitung-hitungan itu nggak penting. Yang penting hari ini dia lihat, oh lokasi ini memang sudah layak huni ya, gitu. Nah, itu yang harus hati-hati juga. Terus Pak Daniel nih, Pak, saya pernah dengar tentang hypno selling. Gimana caranya? Apakah dengan hipnotis? Ya,
Semuanya prinsipnya kalau Bapak bisa memastikan dan itu terpaku ke Bapak, dia sudah secara otomatis Terhipnotis. terhipnotis. Nah, masalahnya sekarang kan tatap muka berkurang. Hipnotislah menggunakan HP. Apa itu? Gambar dan narasi, kuatkan. Dia akan terhipnotis. Oh, baca dijual rumah sekian, selesai gitu. Oh, berarti nggak nyampe. Berarti agak panjang. Yang disebut dengan storytelling. Jadi bercerita dulu dalam menjual. Itu juga sebuah alternatif sekarang. Sehingga orang terjebak. Tadinya hanya pengen baca pendek, tapi karena ceritanya bagus, dia panjang-panjang. Terakhirnya ada, kalau minat hubungi nomor sekian. Gitu. Nah, itu juga teknik. Jadi tidak perlu capek-capek juga, tapi intinya bagaimana orang berlama-lama lah dengan apa yang kita sajikan itu. Nah, kalau itu video, bikinlah video yang menarik. Sekali lagi, kalau mau main di video, perhatikan kualitas gambar dan kualitas suara. Jangan sampai orang tidak selera. Tapi kalau bermain dengan image, pastikan image-nya menarik dan bagus, star. Jangan sekedar nyomot di Google, tapi nggak pernah diutak-atik. Sekarang banyak kok. Tinggal nyari gambar yang bagus, diolah. Pakai Android itu banyak aplikasi yang bisa mengedit di Android. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi Pak Fata ini Pak, mungkin dari atas tadi Pak Fata ada yang mau tanya. Pak Pak Fata mau Fata dibuka? Satria, coba saya buka ya kalau biar enak. Beliau juga kantor cabang juga sih Pak. Dari Banjarbaru. Selamat malam Pak Fata. Banjarbaru Kalimantan. Oh, Banjarbaru Kalimantan Selatan. Kalimantan. Pak Fata. Kalau mungkin mau langsung saya bacakan aja. Nggih, Pak. Ya. Oh, tadi sudah dijawab sih, cuma ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pas kebetulan proyek saya Pak di dekat guru yang dikerjakan sampean ya di Kota Citra itu ya, Mas ya. Nggih, Pangkalan Ulin. Landasan Ulin. Ya, itu dulu strateginya gimana Pak menjual sampai 1.500 dalam berapa tahun itu? 2 tahun ya? Tahun. Setahun, Pak. Oh, setahun 1.500 dari pripun niku strategine, Pak? Iku tergantung jenderale. Karena dulu jenderalnya langsung turun tangan, Pak. Oh, gitu. Maksudnya memang konsentrasi penuh. Jadi kita udah nggak sempat mikir kemana-mana lagi, fokus saja gitu. Karena 1.500 unit itu dulu 3 klaster ya. Satu klasternya bisa 500-an. Dulu kekuatan itu dia kekuatan produk, Pak. Jadi dulu jenderal kita Pak Bambang Ibnurudin Hidayat turun langsung itu, cukup dia bilang dulu harusnya produk properti itu marketingnya orang bisu aja harusnya bisa menjualan, harusnya. Jadi tidak perlu banyak ngomong, bisa closing gitu. Nah, kalau kita hanya stop di situ, pertanyaannya adalah terus gimana orang bisu menjelaskannya gimana? Karena properti itu yang paling mudah dilihat adalah produknya, Pak. Jadi intinya siapapun marketingnya, kalau produknya itu sudah sangat menjual itu ada faktor tadi itu memang, karena di Kota Citra itu kan kawasannya 500 hektar, Pak. 500 hektar itu kalau hanya belantara saja tidak akan bisa dilihat. Nah, 500 hektar itu dibikin master plan. Jadi ada rencana towernya di situ, ada rencana rumah sakit, ada rencana masjid rayanya, ada sekolah, ada apa. Nah, master plan inilah yang menjadi branding yang cukup kuat, Pak. Sehingga orang beli di sini ini, punya bayangan tuh. Berarti saya tinggal besok itu bukan tinggal di hutan atau tinggal di rawa-rawa, tapi memang besok kawasan ini akan menjadi kawasan premium gitu. Itu yang dimaksud dengan konsep tadi, Pak. Jadi di awal sudah harus ada perencanaan dulu. Kalau tidak ada, ya Pak, ini tahap awal gini, tapi kita tidak bisa membawa mimpi konsumen itu ke perencanaan yang kita buat. Nah, itu gagal dari sisi penawaran produk, Pak. Jadi kelebihan dari kita menjual produk properti itu adalah bagaimana kemampuan kita membawa orang itu masuk ke dunia yang sebelumnya itu belum nyata gitu. Bayangkan Meikarta itu kan dia cita-citanya adalah membuat kota tandingan
selain Jakarta gitu kan. Jadi Jakarta besok itu sudah penuh dengan kerusuhan, cuaca sudah tidak bagus, banjir, iklim polusi sudah tinggi dan lain-lain, crowded. Dia pindahkan kota itu ke Maikarta dengan harapan sudah tidak polusi lagi, tidak banjir dan lain-lain. Padahal belum ada kan kotanya. Nah, disitulah kekuatan promosi, Pak. Jadi di awal konsep harus bisa diterjemahkan dulu di dalam bentuk audiovisual tadi. Kalau dulu orang bermain market kan, ada market dibuat, oh ini nanti tamannya. Sekarang bermain di video saja udah cukup sebenarnya. Tapi sekali lagi intinya, kalau kita bicara tentang produk properti itu bagaimana kita menawarkan sebuah impian. Karena dia berharap saya beli rumah itu bukan untuk 1 bulan, 2 bulan. Tapi dia berharap tinggal di situ bertahun-tahun, bahkan bisa diwariskan ke anak cucu gitu. Jadi harapan dia sebenarnya bisa belasan tahun, bahkan puluhan tahun ke depan, Pak. Nah, tugas kita adalah membawa mimpi itu, bawa mimpi itu ke depan. Jadi mimpi yang besok itu ditarik ke depan. Tapi